Tanpa kita sadari, kehidupan zaman sekarang sedikit demi sedikit mulai menjauhkan manusia terhadap Tuhan. Manusia mulai dibuat terlena untuk tidak mengasah kecerdasan spiritualitasnya. Selain itu, manusia juga dibuat terlena dengan kesibukan menuntut ilmu duniawi setinggi mungkin. Kita mulai terbuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sifatnya materialistis. Selama tidak bisa dihitung pakai rumus, selama tidak bisa dinalar pakai logika di bangku sekolah, selama tidak pernah terbukti dalam jurnal ilmiah, selama tidak pernah jadi bahan penelitian di laboratorium, maka dianggap sebuah tahayul atau dongeng. Setelah kita selesai sekolah dan kuliah pun, kita jadi semakin disibukkan dengan urusan duniawi. Kita sibuk mencari kerja sana-sini, membangun bisnis dan menumpuk kekayaan sebesar-besarnya, dan kita sibuk mengejar standar kesuksesan yang masih berkutat di seputar harta dan jabatan. Beginilah dunia saat ini bekerja. Kita digiring ke dalam sebuah era yang materialistis. Kita disodorkan oleh standar-standar kesuksesan yang tidak jauh dari materi. Dampaknya, kita akan lupa untuk mengasah kecerdasan spiritual kita. Kita sibuk mengejar materi supaya dibilang sukses, sehingga kita berkembang menjadi manusia yang mudah untuk dikontrol dan dikendalikan. Bentuk kontrol paling umum adalah melalui propaganda. Sejatinya, kesadaran manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesadaran fisik. Ini adalah bentuk kesadaran yang kita pakai setiap hari. Saat kita bicara, saat kita membaca, saat kita belajar, saat kita menonton, kita menggunakan kesadaran fisik. Manusia zaman sekarang kebanyakan terbatas di sini. Pelajaran di sekolah pun mayoritas melatih kita untuk menggunakan kesadaran ini, karena kesadaran ini memang umum kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas. Istilah lain untuk menyebut kesadaran ini adalah pikiran sadar manusia. Ketika kita bicara, kita secara sadar bicara soal apa. Ketika mendengar, kita secara sadar mendengar tentang apa, dan seterusnya. Yang kedua, kesadaran jiwa. Istilah lain dari kesadaran jiwa adalah pikiran bawah sadar manusia. Bentuk pikiran yang tidak pernah kita sadari kapan bekerjanya, tapi memegang pengaruh ekstra penting untuk kehidupan. Jangan lupa, pikiran manusia terbagi atas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kalian ya kesadaran fisik kalian, otak kalian yang biasa kalian pakai untuk mikir jawaban dari rumus matematika, mikir percobaan ilmiah, mikir bikin jurnal, mikir iya dan tidak, mikir salah dan benar, adalah bagian dari pikiran sadar atau kesadaran fisik. Jika kalian pintar di sekolah, itu artinya kalian baru cerdas secara kesadaran fisik saja. Secara kesadaran jiwa atau pikiran bawah sadar kalian belum tentu pintar. Padahal justru kesadaran jiwa inilah yang banyak mempengaruhi kehidupan dan pemikiran manusia. Pikiran bawah sadar tidak bisa kita rasakan secara sadar, tapi sudah otomatis menyetir segala perilaku kita. Sadarkah kalian ketika kalian jatuh, kalian langsung spontan bilang, "Aduh," tanpa mikir dulu? Ketika kalian dipukul orang, kalian langsung spontan menangkis tanpa mikir? Ketika kalian dengar ada kebakaran, kalian langsung lari cari selamat tanpa mikir dulu? Ini bukan pikiran sadar kalian yang menggerakkan, tapi pikiran bawah sadar. Dan hebatnya, sebagian besar kehidupan manusia ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, kesadaran jiwa. Bahkan pikiran sadar pun gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pikiran bawah sadar manusia. Makanya, hati-hati dengan kecerdasan pikiran bawah sadarmu. Jangan kasih input-input yang negatif, karena input negatif akan membuat pikiran bawah sadar kamu merusak hidupmu sendiri. Begitu pula sebaliknya. Manusia yang cerdas pikiran bawah sadarnya, biasanya hidupnya akan sukses dan berkelimpahan, karena dia pintar mengatur pikiran bawah sadarnya agar menggerakkan tubuhnya pada hal-hal positif yang bisa membantu dia mencapai tujuan atau cita-citanya, dan ini sudah bergerak secara otomatis. Salah satu cara merawat pikiran bawah sadar adalah dengan rajin memberi input positif, agar kelakuan kita sehari-hari juga jadi positif dan bisa membantu kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita. Misalnya nih, kalian mengalami kelebihan berat badan, dan kalian kepengen banget punya tubuh yang langsing dan ideal. Ya jangan suka lihat foto atau video orang-orang yang obesitas melulu, tapi sering-seringlah menonton video resep masakan diet, foto dan video orang yang tubuhnya langsing, sering membaca artikel bagaimana menurunkan berat badan dengan diet atau olahraga, dan berkumpul dengan orang-orang yang mendukung impian kalian untuk punya tubuh yang langsing. Sehingga pikiran bawah sadar kalian terpaku bahwa kalian harus langsing. Selanjutnya, tanpa kalian sadari, pikiran bawah sadar kalian akan menuntun aktivitas sehari-hari menuju langsing, entah diet, entah olahraga. Tahu-tahu, beberapa bulan kemudian, langsing beneran. Kecerdasan pikiran bawah sadar ini juga tak akan kalian temukan di sekolah. Untuk bisa mempelajarinya,
kalian harus belajar dulu di jurusan psikologi dan sejenisnya. Atau mengikuti seminar atau workshop psikologis dan penyembuhan mental. Karena kurikulum sekolah memang tidak didesain untuk mencerdaskan manusia dengan kecerdasan sesungguhnya, hanya sebatas kecerdasan kesadaran fisik saja. Padahal sebagian besar hidup manusia dipengaruhi oleh kinerja kesadaran jiwa atau pikiran bawah sadar ini. Kabar baiknya, pikiran bawah sadar manusia bisa diprogram. Jika inputnya bagus-bagus, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas baik pula. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, jika kalian berkumpul dengan orang yang sukses, yang hidupnya mapan, makmur, dan bahagia, mereka sering sekali menjaga pikiran bawah sadarnya agar tetap positif. Yang ketiga, kesadaran roh. Jika level kesadaran jiwa saja tidak pernah diajarkan di sekolah, jangan harap kesadaran roh akan diajarkan juga di sekolah. Karena ini adalah level kesadaran manusia yang paling tinggi. Kesadaran roh menghubungkan manusia dengan penciptanya, dengan Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan rahasia yang Tuhan tebarkan di alam semesta, yang selama ini tidak bisa dinalar dan diakses melalui kesadaran fisik semata. Ketika manusia sudah mencapai level kesadaran roh, manusia akan menjadi semakin sadar tentang dirinya, akan merasakan sensasi spiritual yang berbeda, akan menerima informasi dari semesta yang selama ini tersembunyi. Dampaknya, manusia jadi bisa berkomunikasi dan mengendalikan energi-energi di alam semesta. Manusia akan menjadi ekstra cerdas, intuisinya jauh lebih tajam daripada sebelumnya, dan memiliki kekuatan-kekuatan tak terbayangkan yang selama ini dianggap manusia kebanyakan sebagai hayalan semata. Dalam ajaran Hindu kuno, manusia dikatakan akan mengalami moksa. Dalam ajaran kejawen kuno, dikatakan akan mengalami mukso, yang dalam bahasa Indonesianya akan mengalami kewaskitaan atau kesaktian. Inilah apa yang masih dipraktekkan oleh para secret society tersebut. Ajaran kuno yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno yang masih dipergunakan sampai sekarang. Orang awam yang tidak tahu akan menganggap ini semua ocehan tak berguna yang penuh hayal. Jika penuh hayal, bagaimana bisa para anggota secret society tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa merancang sistem yang sangat komprehensif selama puluhan tahun untuk mengontrol dunia dan memusatkan kekayaan tetap di tangan mereka? Perang dunia, sistem ekonomi global, komunisme, liberalisme, kapitalisme, sistem pendidikan global, kontrol populasi, kontrol informasi, penguasaan bisnis-bisnis vital di seluruh dunia, kontrol di pasar modal, penciptaan sistem kurs mata uang di seluruh dunia yang berbasis floating exchange rates, Holocaust, propaganda terorisme, dan masih banyak lagi. Bayangkan berapa banyak lagi kejadian besar di dunia dan ideologi yang berhasil mereka ciptakan. Padahal kalau dinalar, kecerdasan manusia biasa tidak akan mampu merancang sistem yang sempurna seperti ini. Bagaimana mungkin mereka bisa merancang dan mengeksekusi semua sistem yang rumit tersebut dan berhasil hingga sekarang jika mereka tidak cerdas? Dari mana kecerdasan yang sangat luar biasa tersebut jika mereka tidak mempraktekkan ajaran-ajaran spiritual kuno yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yang menjadi dasar dari ajaran tiap agama di dunia, namun tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah umum? Jika mereka menjadi manusia yang sangat cerdas, kenapa kita tidak boleh secerdas mereka? Kenapa ajaran spiritual seperti ini tidak diajarkan di sekolah? Kenapa kecerdasan manusia dibatasi hanya sebatas kecerdasan pikiran sadar saja? Kenapa kesadaran manusia hanya sebatas kesadaran fisik saja? Kenapa tidak boleh ke level kesadaran yang lebih tinggi? Kenapa pikiran bawah sadar dan roh kita tidak boleh menjadi lebih cerdas? Jawabannya sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Kontrol pendidikan, kontrol manusia. Manusia dibuat cerdas dan pintar, namun tidak benar-benar cerdas dan pintar, sehingga mudah disetir dan dikontrol. Dalam buku Sejarah Agama Manusia, dijelaskan bahwa ilmu seperti ini pun bisa rawan disalahgunakan. Jika manusianya baik, maka manusia yang telah mencapai kesadaran roh akan makin baik dan bijaksana. Sedangkan jika manusianya jahat, setelah mencapai level kesadaran roh, mereka akan menjadi semakin jahat dan serakah. Bahkan bisa jadi ingin menjadi Tuhan tandingan di dunia atau menjadi Tuhan sekalian di dunia. By the way, dukun pun mengetahui tentang rahasia ini. Praktek perdukunan adalah salah satu penyalahgunaan dari kesadaran roh. Mentang-mentang sudah mengetahui rahasia alam semesta, malah menggunakannya untuk praktek ilmu hitam dan mencelakakan orang lain. Tapi, di tangan orang-orang yang benar dan baik, kesadaran roh akan memberi manfaat bagi banyak umat manusia, termasuk terhadap lingkungan. Mirisnya kehidupan kita, di saat para elit menduduki puncak piramida, menerima keberlimpahan berupa kecerdasan yang hampir tanpa batas,
Kita sebagai rakyat yang menduduki dasar piramida harus puas dengan kurikulum standar global yang hanya merancang manusia di level kesadaran fisik saja. Justru kita malah semakin dijauhkan dengan spiritualitas kita. Kemajuan ilmu pengetahuan telah banyak membuat generasi muda semakin berpaling dari spiritualitasnya, semakin tidak mengenali Tuhannya. Ateis dan agnostik semakin lama akan semakin banyak anggotanya dengan alasan spiritualitas, termasuk agama dan Tuhan, itu tidak bisa dijabarkan secara ilmiah. Tidak ada hitungan rumusnya, tidak ada percobaannya di laboratorium. Bukan berarti kemajuan ilmu pengetahuan itu buruk, tapi jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan materialistis dunia.